Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah online pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Segala puji, segala hormat, segala penyembahan kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak diagungkan, ditinggikan Tuhan. Karena begitu baik, begitu banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Umat-Mu boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah-Mu Tuhan. Ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari kita agungkan Dia, mari kita muliakan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, haleluya, kasih setia. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan.
yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Biar Roh Kudus senantiasa memberi kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu lingkupiku, dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku senang sebab kau Allahku. Lingkupiku, dengan sayapmu
Tujuan sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, wujud dan sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, wujud dan sebab kau Allahku. Wujud dan sebab kau Allahku. Wujud dan sebab kau Haleluya. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Sekian lama kita masih ibadah di rumah, tetapi kita bersyukur kita masih bisa menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Pagi ini kita akan baca kisah tentang Yakub, bagaimana dia meninggalkan mertuanya Laban ketika malaikat Tuhan berkata kepada Yakub supaya Yakub kembali ke negerinya, ke kaum leluhurnya, saudara-saudara. Saya baca ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Haleluya. Yakub telah 20 tahun bekerja kepada Laban. Dia mendapatkan 2 anak perempuan Laban, Lea dan Rahel. Dan dia mendapatkan 11 orang anak. Dan setelah 20 tahun bekerja, 10 kali dia sudah merasakan perubahan dari Laban tentang upahnya. Dan ini yang membuat salah satu faktor Yakub kalau boleh cepat-cepat tinggalkan Laban. Saudara, apalagi kedua anaknya katakan bahwa Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itu dia membangun segala kekayaannya. Laban melihat bahwa mukanya, maksud saya Yakub melihat dari mukanya Laban banyak sekali perubahan, dan ini menjadi alasan kuat Yakub untuk tinggalkan Laban. Dan ketika malaikat Tuhan katakan pulang ke rumah nenek moyangmu dan aku akan menyertai engkau, maka Yakub diam-diam mengumpulkan kedua istrinya, anak-anaknya. Mereka mulai kumpulkan semua harta mereka, termasuk ternak-ternak mereka dan budak perempuan mereka. Dan kemudian
Yakub meninggalkan Laban diam-diam. Mereka melarikan diri. Tetapi setelah 7 hari mereka dalam perjalanan, Laban mengejar Yakub dan bertemu. Nah, di situ mereka bertengkar, saudara-saudara. Tapi saya tidak banyak cerita tentang pertemuan mereka, tapi saya ingin ceritakan bagaimana ketika Yakub meninggalkan Laban, dia menyuruh utusan untuk pergi kepada Esau kakaknya, saudara-saudara. Dia ingin tahu keadaan Esau. Dan ketika utusan ini kembali kepada Yakub, utusan ini katakan bahwa Esau dalam perjalanan menuju Yakub bersama dengan 400 orang yang mengiringinya. Ketika Yakub mendengar bahwa Esau dalam perjalanan menuju ke tempat Yakub, Yakub menjadi ketakutan. Dalam pasal 32 ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Siapa yang takut, saudara-saudara? 2 orang yang bermusuhan 20 tahun. Mau bertemu, tetapi pikiran Yakub, jangan-jangan Esau bunuh Yakub, dia juga bunuh istri-istri dan anak-anaknya. Itu sebab dia berdoa kepada Tuhan, lepaskan aku dari kakakku Esau. Dia berdoa dengan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan lindungi dia. Saudaraku, Yakub ketika menyeberangkan istri, anak-anak, juga dia menyeberangkan miliknya semuanya termasuk ternak-ternak. Di ayat 24 dikatakan bahwa lalu tinggal Yakub seorang diri. Yakub seorang diri, dia tidak menyeberang dulu. Dia rencana mau berdoa. Dalam keadaan seperti itu, yang nomor 1 adalah doa. Tetapi ayat ini mengatakan, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Tidak disebutkan laki-laki itu datang dari mana, atau tiba-tiba dia turun dari awan-awan. Tetapi yang jelas di sini, seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Biasanya seorang dalam keadaan menghadapi bahaya, kekuatannya itu timbul luar biasa, saudara-saudara. Pada waktu itu Yakub bergumul dengan laki-laki tersebut. Ini kejadian di tengah malam. Dan ditulis dalam Alkitab, laki-laki itu adalah malaikat Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menampakkan dirinya dalam keadaan manusia. Karena kalau manusia lihat langsung Allah, manusia itu mati. Tetapi ketika Yakub tidak melepaskan laki-laki tersebut, ketika fajar mulai menyingsing, laki-laki itu katakan, lepaskan aku karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Laki-laki itu tanya, siapa namamu? Namaku Yakub. Laki-laki tersebut katakan, mulai sekarang namamu bukan Yakub tetapi Israel, karena engkau telah bergulat dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Lalu laki-laki itu memberkati Yakub. Saudara, haleluya. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sangat sukar, Tuhan berikan kita kekuatan. Bukan lagi kekuatan fisik, tapi kekuatan di dalam doa kita. Kita minta kepada Tuhan dengan tidak rasa malu. Kita minta kepada Tuhan seperti mana yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan genapi. Dan kita percaya firman Tuhan itu tidak berubah. Nah, mungkin saudara pernah merasakan keadaan seperti Yakub rasakan. Bahaya maut
sedang mengintai. Berapa banyak orang-orang yang sudah sembuh dari virus corona. Mereka bersaksi bahwa saat-saat seperti itu antara hidup dan mati. Dan kalau mereka hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Sekian banyak orang yang tewas, sekian banyak orang yang mati, termasuk dokter-dokter, termasuk perawat-perawat. Mereka mengobati orang lain, tapi mereka sendiri tewas dalam penyakit virus corona. Saudara-saudara, setelah bergulat dengan laki-laki tersebut yang tidak lain adalah malaikat Allah, Yakub sadar bahwa hidupnya tidak tergantung kepada dirinya. Hidupnya tidak tergantung kepada kekuatannya, tetapi tergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Di kemudian hari Allah memperingatkan kaum Israel bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi dengan oleh Rohku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6. Saudaraku, kita hari-hari ini bergumul bukan dengan fisik, bergulat dengan Tuhan, tetapi kita bergumul di dalam doa. Kita mencari hadirat Tuhan. Firman Allah katakan, minta maka kau akan menerima. Cari, engkau akan dapat. Ketuklah pintu, maka pintu itu akan dibuka bagimu. Saudara, Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah tahu keadaan kita masing-masing. Oleh sebab itu, dalam keadaan lapar dan keadaan dahaga, kita mencari hadirat Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam Injil Lukas pasal yang 11. Seorang teman datang mengetuk pintu kepada tuan rumah yang adalah temannya sendiri di tengah malam. Dia ketuk minta roti karena keluarganya lapar, tidak ada makanan. Masakan tuan rumah itu tidak membuka pintu dan katakan, sudah malam, kami sedang tidur, aku tidak bisa berikan kepadamu roti. Tetapi karena yang mengetuk itu temannya, sahabatnya, dia ketuk dan ketuk lagi, dia ketuk dan ketuk lagi. Akhirnya yang punya rumah ini keluar dan memberikan kepada temannya, saudara-saudara. Kalau itu manusia, apalagi Allah. Kalau kita minta dan minta, minta dan minta, Allah akan berikan. Allah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, doa itu seperti kita bergulat, seperti kita bergumul, yang menjadi permohonan kita, yang menjadi permintaan kita yang sangat kepada Tuhan, saudara-saudara. Yakub berkata kepada laki-laki itu, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Kita juga percaya, jangan lepaskan hadirat Tuhan. Jangan jauh dari hadirat Tuhan kalau kita mau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita merasakan sesak. Yesus juga pernah merasakan sesak di Taman Getsemani di dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Di situ Yesus merasakan takut yang amat sangat. Dia katakan, aku sedih seperti mau mati rasanya. Aku takut dan gentar. Dan pada waktu itu Yesus berdoa minta kepada Bapanya, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yesus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapanya. Demikian juga kita di dalam doa, dalam permohonan kita kepada Tuhan, berulang-ulang kali kita minta kepada Tuhan, tapi kita tidak dapat memaksa Tuhan. Kita hanya dapat berserah kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik.
Ada waktunya dia berikan melebihi apa yang kita minta. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, disokong oleh teman-teman kita seiman, maka doa kita naik ke hadirat Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Saudara, pendek cerita, ketika Esau datang bertemu dengan rombongannya Yakub, maka Yakub langsung sujud sampai ke tanah di depan Esau. Istri-istri, anak-anaknya juga sujud sampai ke tanah menyembah Esau. Dan ini merubah hati Esau. Manusia tidak tahu isi hati orang lain, tapi Tuhan tahu. Maka ketika mereka bertemu, Yakub dan Esau saling berpelukan dan saling tangis-tangisan, saudara-saudara. Dan ini bukti janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak pernah salah janji. Dia tidak pernah robah janjinya. Apa yang dia janjikan pasti dia akan genapi. Yakub bertemu dengan Esau setelah 20 tahun tidak bertemu. Hati Yakub takut. Jangan-jangan Esau datang untuk membunuh Yakub, membunuh istri dan anak-anaknya. Tapi Tuhan merubah semuanya menjadi indah. Mereka bertemu, mereka berpelukan, bertangis-tangisan. Dan ini bukan karena Yakub, ini karena Tuhan. Itu sebabnya Yakub sadar bahwa hidup ini bukan karena aku. Hidup ini karena Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan, tapi oleh Rohku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Kita belajar pengalaman Yakub. Kalau Tuhan berjanji, dia akan menyertai. Tuhan janji, dia akan menolong. Pasti Tuhan lakukan. Tinggal kita percaya atau ragu-ragu. Tinggal kita percaya atau tinggalkan Tuhan karena tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Waktunya kita mengalami hal seperti Yakub, tetapi kita percaya kalau janji Tuhan berikan kepada kita, jangan takut, aku beserta engkau. Itu tetap berlaku sampai sekarang ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan membuat kita kembali bersemangat berdoa kepada Tuhan, bersemangat datang mencari hadirat Tuhan, bersemangat cari kuasa Tuhan, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang di rumah, saudara bisa ambil roti di tangan kanan dan cawan yang sudah ada dipersiapkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyanyikan sebuah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Tuh kasih Allahku terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Saudaraku, firman Allah mengingatkan kita peristiwa Yakub dan Esau berpisah 20 tahun. Kebencian, perkelahian saudara-saudara yang mungkin akan terjadi, tapi itu Tuhan hapus. Tidak terjadi mara bahaya, yang terjadi adalah tangisan, pelukan sukacita. Dan ini yang Tuhan ingin berikan kepada kita yang hidup sekarang ini. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan kiranya kasih Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Tidak ada perkelahian, tidak ada kebencian, yang ada adalah kasih di dalam Yesus Kristus. Roti yang ada di dalam tangan kanan saudara, kita angkat tinggi dan kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, kita makan mengucap syukur. Kiranya kasih Tuhan itu ada di dalam kita. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat roti yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingat tubuh-Mu yang dilukai, dihancurkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Cawan kita angkat di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari minum mengucap syukur, minuman yang sungguh. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau merubah ketakutan menjadi air mata sukacita. Ketika Engkau bersama-sama dengan kami tidak merasa takut. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu. Engkau menyertai kami, itu janji-Mu Tuhan, dan biar kami pegang janji itu. Tidak ada yang perlu kami khawatir kalau Engkau ada bersama-sama dengan aku, dengan kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Glory. Oh Yesus, terima kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, dimanapun saudara berada, percaya kalau Yakub sudah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, maka kita pun punya Allah yang sama. Dia tidak tinggalkan kita. Yakub takut jangan sampai terjadi pembunuhan, tetapi justru yang terjadi adalah perdamaian. Kita minta Tuhan, kiranya kasih Tuhan memperdamaikan rumah tangga Kristen, memperdamaikan orang tua dengan anak, memperdamaikan suami dengan istri, sehingga yang kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, kami mempunyai Yesus yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa, kami bangga mempunyai Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan jamah kita. Masalah-masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Yesus serahkan semua kepada Bapa, kita juga serahkan semua kepada tangan Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur firman-Mu telah datang kepada kami. Kami percaya ada waktunya kami berada dalam keadaan yang sangat takut. Kami merasa tidak ada daya apa-apa, tetapi kami punya harapan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dapat merubah segala sesuatu. Kebencian dapat menjadi persahabatan. Kebencian dapat menjadi kasih ya Tuhan. Ketakutan dapat menjadi sukacita. Di dalam air mata kedua saudara 20 tahun tidak berjumpa, tapi mereka berjumpa bukan dengan permusuhan. Mereka berjumpa di dalam sukacita kasih persaudaraan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keponakannya Rizal, buat kakaknya Rizal yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Serpong. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan bebat luka yang ada, dan Tuhan sembuhkan anak ini, dan Tuhan sembuhkan ibunya yang sakit di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan. Kami jauh jaraknya, tapi kuasa Tuhan tidak ada bedanya. Tuhan ada di sini, Tuhan ada juga di rumah sakit di Serpong. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang broken home, Tuhan satukan kembali. Tuhan berikan apa yang mereka rindukan, yaitu kasih dan sukacita dalam rumah tangga. Mereka yang belum bekerja, Tuhan buka jalan supaya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang singkat ini, tapi kami rasakan pertolongan Tuhan. Kami rasakan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga kami, keluarga jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pelihara, Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk pemerintah kami.
buat para dokter, para staf rumah sakit, para medis. Tuhan berkati mereka, keluarga-keluarga yang berduka, keluarga-keluarga yang susah karena penyakit coronavirus. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka harapan, kepastian bahwa di dalam Yesus ada harapan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami semua berdoa, minta supaya kiranya berkat Tuhan ada di atas saudara-saudara sekalian. Kasih dan kemurahan Tuhan dari Tuhan Yesus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.